الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Kata para ulama kita, manatul barakah asyukru ala ni'mah. Poros keberkahan hidup itu adalah pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-16 ini sedikit kami menyampaikan tentang meraih ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada jalan tanpa lubang, tak ada tawa tanpa tangis. Begitu juga dengan manusia, tak ada manusia tanpa dosa, tak ada manusia tanpa salah, tak ada manusia tanpa khilaf. Maka sudah seharusnya, selayaknya dan sepantasnya kita sebagai manusia berusaha dan terus berupaya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah, at-tawwabun, adalah mereka yang bertobat. Jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Kalau kita mau, kalau kita niat, kalau kita berusaha, kalau kita berupaya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Bagaimana caranya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan landasan keyakinan, dan murni semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makna kata imanan di dalam hadis ini adalah kita berpuasa dengan landasan iman, landasan percaya, landasan yakin bahwa puasa ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu makna kata ihtisaban yaitu murni semata-mata kita hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak ada yang kita harapkan kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa hanya untuk dibilang orang yang taat beragama. Jangan sampai kita berpuasa hanya ingin dibilang orang yang soleh dan solehah. Maka kita berusaha, berupaya menata niat kita, meluruskan niat kita, berpuasa semata-mata hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Efeknya ketika kita berpuasa dengan landasan iman dan ihtisaban, kita akan menjauhi hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Kita akan menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita akan menjauhi hal-hal yang dapat memakruhkan puasa kita. Karena jangan sampai kita berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita kecuali lapar dan dahaga. Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyam min al-akli wasyurbi, wa innama as-siyam min al-lagwi war-rafathi." Hakikat puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi hakikat puasa itu kita menahan diri dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan ucapan yang tidak baik. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan suci Ramadan, di antara 12 bulan, siang dan malamnya ada peluang ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Man shoma Ramadhana, siapa yang siang harinya puasa, wa man qama Ramadhana, dan diteruskan disempurnakan malam harinya dengan salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam Al-Quran ada satu ayat, ketika kita membaca ayat ini, ketika kita mentadabburi maknanya, kita akan termotivasi untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita berbuat dosa Bapak Ibu bukan sekali dua kali. Kita berbuat dosa berkali-kali, tapi Allah tetap memanggil kita dengan panggilan yang lembut. Ya ibadi, wahai hambaku. Allah tidak memanggil kita untuk dimarahi, tetapi Allah memanggil kita untuk diberi semangat dan motivasi. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang telah melakukan dosa berkali-kali, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memanggil kita untuk diberi azab,
Tetapi Allah memanggil kita untuk diampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ayat ini ditutup penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin wa hadirat sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka, sungguh jauh dari rahmat Allah siapa orang itu, liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, orang yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan tetapi ia tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Separuh Ramadan telah berlalu. Beruntunglah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang Allah wafatkan lebih dulu dan belum sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita perhatikan sejak bulan Rajab dan Sya'ban, begitu banyak orang-orang baik, ulama, orang-orang saleh yang Allah wafatkan lebih dulu. Mungkin Allah mewafatkan mereka ini karena dipandang cukup baik, terampuni dosanya, dan layak dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Sedangkan kita masih membutuhkan bulan suci Ramadan untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Kalau dengan bulan suci Ramadan ini di depan mata kita juga tidak bersungguh-sungguh, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, lalu dengan apa lagi, lalu dengan cara apa lagi Allah mesti memaafkan dosa-dosa kita. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sempat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Bila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui mulut sampai bicara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم